Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya, Pendeta Edison Pasaribu, ditemani istri dan cucu Ruth Clarissa, akan menyampaikan renungan firman Tuhan pagi ini sesuai pola yang ditetapkan Majelis Sinode dengan 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Saudara-saudara, sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu kami semua sehat. Memasuki hari yang baru, kami ingin memulai bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dan bekerja sesuai firman-Mu. Tolong kami dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan gali lebih dalam dengan beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban, antara lain: 1. Apa yang harus dilaksanakan menjadi yang terkemuka? 2. Menjadi hamba untuk siapa? Saudara-saudara, dari dua pertanyaan tadi, yang pertama, apa yang harus dilaksanakan menjadi yang terkemuka, sesuai dengan ayat 44 disebutkan, menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Pertanyaan yang kedua, hamba untuk siapa? Hamba untuk semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba hanya mengikuti tuannya. Demikian juga yang terjadi dengan hamba Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan atas hambanya, ketika melaksanakan pekerjaan, pelayan yang dipercayakan kepadanya dilakukan dengan kesetiaan. Tidak hanya untuk itu, Tuhan memiliki otoritas untuk memerintah hambanya. Kemana harus pergi, hamba harus taat dan menuruti segala perintah tuannya tanpa ada pertimbangan. Tidak menunda waktu, bekerja tanpa sungut-sungut, dan bekerja dengan tulus, bekerja dengan baik dan tuntas. Pekerjaan seorang hamba bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang selalu mendapat tantangan. Hamba memiliki tugas melayani, bahkan nyawanya sekalipun ia berikan demi kesejahteraan orang sekitarnya. Menjadi seorang yang terbesar dan pertama adalah dengan melayani kebutuhan semua orang, seperti yang dilakukan Yesus. Seorang hamba yang melakukan tugasnya dengan baik, maka ia akan diberi kepercayaan penuh oleh majikannya. Hamba yang dapat diandalkan, dipercaya, bertanggung jawab, dan mampu. Seorang hamba dengan rela hati mengambil tempat yang terendah dan bertahan dalam berbagai kesulitan dan penderitaan karena pelayanannya terhadap orang lain. Kesetiaan yang demikianlah yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Sebab hamba yang setia akan diberi kepercayaan demi kepercayaan jika ia tetap setia. Hamba yang secara fisik tidak punya kelebihan dan hanya memberikan yang bisa ia berikan. Hamba itu sendirian, kesepian, dihina, dan ditolak banyak orang. Yesus memberikan gambaran hamba sebab hamba memberikan yang terbaik. Kehambaan merupakan satu sikap untuk menghadirkan hidupnya yang dinamis di tengah-tengah mereka dan untuk orang lain. Prinsip hidup seorang hamba yakni membuat dirinya bermanfaat bagi banyak orang dan untuk semua orang. Jelas, sebuah gambaran yang terbalik dalam pikiran dunia ini.
Karena menurut pikiran dunia yang menjadi terkemuka pasti supaya ia dilayani, bukan melayani, dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan dihormati, ditempatkan dalam posisi yang memang harus hanya untuk dilayani dan dihormati. Saudara-saudara, para murid diajar oleh Yesus untuk mengambil risiko, harus berani menjadi kecil dan rendah di antara masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial manusia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan terpanggil untuk menyadari jati dirinya sebagai manusia. Manusia bukan hanya mencari makan, tetapi sebagai seorang hamba, dia harus mencari makna apa yang bermanfaat untuk orang lain. Seorang hamba lebih banyak bekerja daripada berbicara. Demikianlah orang percaya, dalam hal ini gereja Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan, yang mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan. Pelayan hamba memberi tekanan, yakni sesuatu yang selalu berorientasi pada keberhasilan dan kesejahteraan untuk orang banyak dan semua orang. Untuk menjadi yang terkemuka, jadilah hamba bagi semua orang. Amin. Saudara-saudara, itulah renungan pagi ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk renungan. Ajari kami hadir baik secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan anak-anak Tuhan untuk hidup rendah hati, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi perilaku dan cara hidup serta watak seorang hamba untuk semua orang. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.